Jadi kita saudara, kita bisa handle bagaimana apa yang menjadi P2 ini. Jangan sampai kita terlepas handle kita dan kita jatuh di P2 itu. Difitnah hina, kita tidak mampu, akhirnya kita berantem, akhirnya tidak bisa dipakai oleh Tuhan. Bisa dipakai oleh mungkin agama, tapi Tuhan tidak pakai. Ada banyak kan tuh, dia dipakai manusia tapi tidak dipakai Tuhan. Ya, Tuhan tidak pakai dia, tapi dia dipakai oleh dunia. Mungkin agama pakai dia, tapi Tuhan tidak pakai. Haleluya. Karena kriteria Tuhan pakai harus ada di dia. Bahwa dia itu tahan uji, dia orangnya rendah hati, panjang sabar. Nah, itu berarti dia memang dipakai Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan ya. Karena kita ini bertanding, bukan bertanding suara, bertanding iman. 2 Timotius ya 6:11 katakan apa? 1 Timotius 6:11 kata, bertandinglah dalam pertandingan iman. Bukan bertanding suara, tidak suruh bertanding suara, saudara. Amin. Haleluya. Jadi saudara, ibadah itu yang kita lihat ciri khas ibadah yang berasal dari pimpinan Roh Kudus. Kita lihat dari 2 Timotius 3 ayat 16. Timotius 3 ayat 16. Segala tulisan yang diilhamkan Tuhan. Segala tulisan yang diilhamkan, kalau diilhamkan Tuhan bagaimana bunyinya? Bagaimana tipenya? Bagaimana definisinya? Kalau yang diilhamkan Tuhan Memang bermanfaat untuk mengajar. Untuk mengajar. Untuk menyatakan kesalahan. Untuk apa? Menutup kesalahan. Apa? Menyatakan kesalahan. Nah, di sini P2-nya ini. Di sini orang tidak mau. Di sini banyak yang terpanggil, sedikit yang terpilih. Bila mana firman murni tiba, banyak orang akan terpisah. Banyak orang akan tertampil. Menyatakan kesalahan. Kira-kira habis ibadah banyak yang akan lari. Kalau hamba Tuhan memang benar-benar berani harus menyatakan firman Tuhan. Kata hamba Tuhan ciri khas yaitu tidak memusingkan diri lagi. Jangan jadi hamba Tuhan Galatia 1 ayat 10. Karena dia mungkin dia suka bawa ini, dia suka kasih jadi jangan dia tersinggung ya. Itu hamba Tuhan Galatia 1 ayat 10. Kita menyimpang dulu sedikit. Galatia 1 ayat 10. Galatia 1 ayat 10. Ayat 10. Jadi bagaimana sekarang? Adakah ku cari kesukaan manusia? Adakah kamu ku cari kesukaan manusia? Atau kesukaan Tuhan? Atau kesukaan Tuhan? Adakah ku coba berkenan? Kalau coba-coba kepada manusia? Cuma mau berkenan untuk manusia. Sekiranya aku masih mau mencoba berkenan kepada manusia. Sekiranya aku mau berkenan pada manusia, makanya ini apa? Aku bukanlah hamba Kristus. Aku bukan hamba Kristus. Saudara, kalau coba menyenangkan manusia, tidak mau tegur, jangan dia lari, jangan dia marah. Saudara, memang hamba Tuhan yang murni, yang jujur banyak, orang tidak mau. Itu biasa. Tuhan Yesus pun banyak tidak mau. Ya. Haleluya saudara. Stefanus dirajang dengan batu. Paulus mereka katakan gila, sudah gila Paulus. Karena Paulus itu tegas dan keras juga. Ya. Haleluya. Jadi saudara, makanya jangan tertarik dengan hal-hal lahiriah saja. Mungkin dia kasih uang banyak atau kasih mobil. Jangan tertarik dengan hal-hal lahiriah saudara ya. Kalau Anda cuma tertarik dengan Tuhan, mengenai hal-hal lahiriah, dunia gampang seret Anda saudara. Dunia gampang seret Anda dengan hal-hal duniawi, hal lahiriah ini saudara. Tapi saudara, jadilah hamba Tuhan yang tidak bisa dibayar. Kita tidak bisa dibayar oleh harga dunia ini, karena kita sudah bayar harga. Ya saudara, puji Tuhan. Jadi kalau kita hanya berharap kepada Tuhan dengan hal-hal lahiriah ini, maka kita gampang terseret. Dunia pun gampang pakai orang jadi petugas di luar Tuhan, asal dapat mewah-mewah. Kita tidak bisa dibayar ya.
Jadi saudara, kita jadi rumah doa, bukan sarang penyamun. Kita jadi gandum, jangan jadi lalang. Kita jadi gandum, bukan jadi lalang. Amin. Jadi kita perlu doa yang benar, ibadah yang benar, apa? Memberi yang benar. Jadi tadi kita lihat, nanti ciri khas ibadah benar yang tadi sudah dikatakan. Paulus berkata, biar aku terbelenggu, asal Injil tidak terbelenggu. Amin. Jangan kebalik. Biar Injil dibelenggu, kebenaran tidak disampaikan. Jangan mereka tidak mau dengan saya. Jadi kebenaran kita belenggu, asal saya tidak dibelenggu oleh mereka. Ini kebalik. Ini mudah-mudahan tidak banyak yang kebalik seperti ini. Ya, haleluya. Tuhan, jadi saudara, kita lihat. Jadi hal-hal kecil, ada orang katakan, Ibu Lance, cuman itu kok, biar kalau dari sini pakai yang sopan. Firman Tuhan katakan jangan seperti orang dunia. Tapi kok masuk seperti orang dunia, diam aja. Ya. Pakai baju seperti dipakai ke gereja itu tidak boleh. Ada orang bilang begini, Ibu Lance, itu kan cuma hal-hal begitu, itu kan hal-hal kecil, itu tidak penting. Siapa bilang? Saudara, hal-hal kecil ini sangat penting. Karena kalau Anda tidak dipercayakan oleh hal-hal kecil, Tuhan tidak dapat mempercayakan Anda dengan hal yang besar. Berarti saudara, hal kecil ini menentukan kepada hal besar yang Tuhan akan berikan kepada setiap hamba Tuhan. Amin. Haleluya. Jadi saudara, kalau anak Tuhan masih ceroboh dengan hal kecil, berarti yang percayakan hal besar ini bukan Tuhan. Manusia yang mengutus dia. Dia diutus oleh manusia, bukan Tuhan, ya. Hal kecil ini menentukan, ya. Karena jemaat ini waktu Tuhan datang, saudara, Matius 24, jemaat ini harus dewasa. Karena kita akan menjemput jemaat yang akan menjemput Yesus, perkawinan anak domba. Jemaat yang bagaimana? Jemaat yang ada anak-anak kawin dengan orang, ada anak-anak kawin dalam pelaminan, ada. Jadi lihat aja, jemaat yang dewasa itu yang akan menjemput kedatangan pengantin surga, ya. Jemaat yang masih kanak-kanak tidak bisa menjemput Yesus kali yang kedua, ya. Jadi saudara, beresiko jemaat kalau datang masih kekanak. Mari kita lihat di mana, Matius 24. Gereja itu, persekutuan, peribadatan begini itu membuat anak akan menjadi dewasa. Kita menjadi dewasakan rohani, dewasa iman untuk menjemput, ya, kedatangan Yesus kali yang kedua. Matius 24 ayat 19. Celakalah ibu-ibu yang sedang hamil atau yang menyusukan bayi pada masa itu. Saudara, yang dikatakan ibu-ibu ini ada gereja Tuhan. Gereja Tuhan, saudara, ya, itu ibu-ibu yang menyusui anak-anak ini untuk menjadi dewasakan mereka. Ya, jadi ibu-ibu yang menyusui anak, gereja-gereja yang sementara celakalah yang mereka sedang menyusui. Jadi kalau gereja masih bayi, rohaninya nggak bisa tersinggung. Apalagi kalau gereja masih, saling kontok-kontokan, haleluya. Itu berarti imannya masih rendah, masih bisa bermusuhan, ya. Tapi kalau imannya itu pasti mereka saling memaafkan, amin. Saling mengasihi, itu pasti, itu iman kelihatan dari situ. Orang beriman, orang saling mengasihi. Firman Tuhan berkata dalam 1 Timotius 6 ayat 6, ibadah jika merasa cukup, maka kamu akan mendapat keuntungan yang besar. Amin. Haleluya. Saudara, pertemuan ibadah ini adalah penting. Ini soal kepentingan hidup bertuhan, ya saudara. Kita lihat di dalam Ibrani pasal yang ke-10 ayat yang ke-25. Ibrani pasal 10 ayat ke-25. Grace baca. Suaranya. Ibrani 10 ayat 25, firman Tuhan, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Marilah kita jangan tinggalkan pertemuan ibadah. Marilah kita beribadah. Saudara, ini firman Tuhan.
Ada orang katakan beribadah itu biar di mana, di rumah aja boleh. Saudara, ini bercerita pertemuan. Pertemuan ibadah jangan kita tinggalkan.